Shalom, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku Jemaat yang terkasih. Hari ini kita mau membahas tentang satu topik yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita terhindar dari satu sifat yang namanya kemunafikan. Munafik itu berarti adalah di satu sisi kita mempercayai sesuatu yang kita katakan, tetapi sebenarnya di dalam hati kita sebenarnya kita tidak mengakuinya. Sudah ada banyak orang yang kehidupan beragama mereka menjadi cenderung sebagai orang yang munafik, begitu ya. Hari ini pembacaan kita diambil dari Roma pasal yang kedua, ayat 17 hingga 29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena di dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, saudara yang terkasih, orang Yahudi pada waktu itu selalu merasa diri mereka lebih baik dan lebih benar daripada orang kafir, yaitu orang-orang yang dikatakan tidak mengenal Allah. Karena mereka merasa berpegang pada hukum Taurat, hukum yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, orang Yahudi memiliki kebanggaan yang berlebihan kepada hukum Taurat. Tetapi sebenarnya di dalam hati dan perilaku mereka sehari-hari, mereka sebenarnya sendiri tidak sesungguhnya melakukan hukum Taurat itu. Tetapi mereka justru berlindung di bawah hukum Taurat itu, menjadi tameng bagi mereka untuk merendahkan, untuk menghakimi hidup orang lain. Sudah inilah yang disebut dengan kemunafikan, yang menjadi satu racun yang mematikan di dalam kehidupan kita secara agamawi. Dan kita sebagai orang percaya tidak kebal kepada bentuk-bentuk kemunafikan seperti ini. Nah, banyak orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi di dalam hatinya tidak demikian. Karena itu saudara, Paulus juga menunjukkan bahwa sekalipun sunat adalah tanda perjanjian yang Allah ikat dalam hidup umatnya, tapi itu sebagai tanda yang lebih lahiriah. Hal yang utama yang Paulus tekankan di sini adalah bagaimana mereka mentaati hukum Tuhan. Karena bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat pun mereka dapat diperkenan Allah karena mereka mentaati hukum Allah. Jadi sekali lagi bukan karena mereka memiliki tanda yang lahiriah sehingga Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Tetapi bagaimana hidup mereka secara rohani itu mengalami sebuah tanda yang terlihat, tanda yang dirasakan. Dan makanya dikatakan pujian kepada mereka bukan datang dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan. Saudara, karena itu sebagai orang Kristen pesan ini menjadi sesuatu yang begitu jelas, maka janganlah kita menghidupi kemunafikan itu. Karena itu akan sangat memalukan dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang membuat nama Tuhan itu dihujat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
mengetahui firman Tuhan adalah hal yang baik. Tapi sekali lagi jangan memakai firman Tuhan itu sebagai sebuah tameng, pembenaran atas diri ataupun keberdosaan diri kita. Tuhan mengendaki agar kita bukan hanya mengetahui firman, tetapi menjadi juga pelaku daripada firman Tuhan ini. Mari kita belajar membuang segala bentuk kemunafikan itu dan belajar dengan kasih kepada Tuhan, mentaati setiap firman-Nya. Nah, kiranya kita ditolong untuk kita tidak membuat sekali lagi nama Tuhan itu dihujat, dan kita boleh menuntun hidup mereka yang belum percaya datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, betapa kami dengan begitu mudah merasa hidup kami lebih benar dan lebih baik. Dan kami memakai itu juga untuk menghakimi orang lain. Selalu menganggap diri kami lebih layak di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya Engkau mengetahui dan menyelidiki hati kami. Tuhan, tuntunlah kami supaya kami bisa hidup dengan jujur, dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Dan kami terhindarkan dari segala bentuk kemunafikan dan menjadi seorang pengikut Kristus yang Engkau juga boleh berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.